Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul in kuntum tahibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah majelis taklim, majelis tahlil, majelis sholawat yang saya hormati Allah muliakan. Wabil khusus pada hinafilah Ketua DKM Masjid Jami Nur Ma'inah, yaitu Bapak Haji Maulana beserta jajaran staf dan pengurusnya, juga Bapak Ustadz Lamin, juga Bapak Ketua RT atau Ketua RW atau yang mewakili para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, para asatid, para huzaz, hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat punya kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka ta'limu ta'lim setiap pekan Ahad sekali, ya, malam Ahad rutinitas. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada malam hari ini insya Allah akan mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa mari kita sampaikan sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umumnya kepada kita semua sebagai umatnya dan pengikutnya, dengan mahabbah kepada Rasulullah, menyintai Rasulullah, mensuri tauladani apa-apa yang beliau sampaikan, syariatkan, perbanyak membaca sholawat, terlebih-lebih pada malam Jumat dan hari Jumat. Insya Allah ila yaumil akhir nanti kita pun berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati Allah muliakan, kita baca zikiran dulu sebentar sebagai awalan daripada talim kita. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
likulli hani minal ahwani muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha al-karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin baris alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan ridho, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang sangat Allah muliakan. Pengajian umum maupun pengajian takrir kitab, kebetulan saya kebagiannya umum nih ya, umum. Kalau takrir kitab itu berarti berseri ya, berseri ya harus satu kitab, misalnya Wasiatul Mustafa ya kan, Fathul Qorib, Fathul Mu'in ya kan, atau Muhtarul Al-Hadis, macam-macam lah kitab, itu harus berseri. Kalau berseri itu ya jangan putus ya, artinya demikian. Tapi kalau umum tergantung suasana dan suasini temanya. Saya sengaja mengangkat malam ini ya, ini 30 menit lah ya sampai jam 9. Temanya tentang hikmah dalam menghadapi musibah. Musibah kemarin ya, sama musibah sebenarnya banyak banget. Sebenarnya musibah kalau bencana kayak gitu tuh musibah masih tergolong ringan, Pak. Musibah tergolong ringan. Musibah gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang ya kan, laut naik rob, masih kategori kecil, Pak. Masih kategori kecil. Musibah yang gede itu musibah apa? Musibah gugur iman, longsor iman, itu musibah yang gede. Saya nanti jelaskannya nanti. Kita menghadapi musibah ini, Pak, di Sumatera, di Aceh ya, di Sumatera Utara, di Padang. Padang itu Sumatera Barat. Kalau Padang itu Sumatera Barat, kalau Medan Sumatera Utara. Ya, kalau petanya itu lekuk kayak gitu. Kalau sama lihat peta. Kalau Aceh ya Aceh sudah. Ya. Jadi seperti itu. Musibah itu kata orang paranormal ini, kalau percaya, itu belum apa-apa. Yang gede nanti itu di Pulau Jawa. Ide. Ngeri banget itu ya. Yang gede di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat. Berarti kan Depok kena. Nah kan, Jawa Barat. Percaya tidak percaya, wallahu a'lam. Ya, karena katanya ada megatrus. Megatrus itu barisan gunung berapi lurus, itu akan bisa apa? Jeblos, bisa meletus, bisa oleng, bisa pecah. Ya, pecahnya bukan semeter 2 meter, tapi ratusan kilo. Kayak gitu. Kalau ratusan kilo gimana? Berarti misalnya mega terus pecah Depok ke Sukabumi, kayak gitu. Ambrol lempengannya seperti itu. Timbullah gempa. Musibah tidak mutlak kesalahan pemerintah. Kadang-kadang nyalain pemerintah, enggak mutlak. Semua memang
takdir Allah, tapi ada asbabnya. Ini kan banyak di TikTok ini apa ya Pak ya? Di TikTok sini kan orang lagi rame-rame nyalakan pemerintah. Betul, ya tidak salah karena hutan dibabat dengan seenak perut. Apa hutan dibabat sehingga tidak bisa menahan air. Nah, airnya pada turun ke sungai, sungainya dangkal, sungainya tidak bisa menahan air, timbullah meluap menjadi air bah. Itu tentang masalah teknis daripada kejadian alam. Musibah Allah turunkan. Ini versi agama. Ini versi agama. Musibah Allah turunkan karena apa? Kelakuan manusianya, Pak. Kelakuan manusianya. Tuharul fasada bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan di muka bumi ini tidak lain adalah aydin nas, tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Apa itu tok cukup? Enggak, ada lagi. Salahnya masyarakatnya. Ya. Yang ngelola lingkungan ini siapa? Pemerintah. Masyarakatnya saja yang salah milih pemerintah, itu jadi musibah juga. Jadi ya, tidak mutlak daripada pemerintah, masyarakat juga ikut-ikutan. Nah ini mah bicara politik Pak Riono. Ya memang politik harus tahu sampean. Kalau sampean nggak tahu politik, sampean dikadalin doang. Dikadalin Pak, bener. Contohnya misalnya nih, ada slogannya, TNI nggak boleh berpolitik, tapi TNI wajib tahu politik. Tuh. Saya nggak boleh berpolitik misalnya, tapi saya wajib tahu politik. Sampai misalnya enjoy banget, saya mah yang penting anak istri makan kenyang, ya kan? Ngapain ngurusin negara? Salah sampai ngomong kayak gitu. Liru itu mah artinya fanatik jeruduk itu, ya cari selamat sendiri doang. Cegah kalau ada kemungkaran, cegah kalau ada kemaksiatan. Itu yang benar kayak itu manusia. Nggak bisa pakai tangan, omongan nggak bisa. Paling tidak benci sama kelakuan kayak gitu. Duh, ngelihat orang judi kayak gitu ya, mabok-mabokan di jalan. Misalnya di warung pojok situlah, sampean itu nggak bisa nyegah omongan, diomongin nanti malah sampean dipukulin, ya kan? Nyegah tangan juga sampean bukan aparat, paling tidak benci sama kelakuan kayak gitu, itu minimal seperti itu. Jadi itulah musibah. Bagaimana? Ya dari kita. Contoh nih Pak. Orang meremehkan agama bisa jadi musibah. Bisa jadi musibah. Meremehkan sholat musibah. Sholat aja dulu dah, jangan yang lainnya ya. Waktunya nggak nyandak. Jenengan meremehkan sholat musibah. Panjenengan hadirin sekalian punya anak nggak bisa sholat musibah. Sampean punya anak, ya, anak sampean nggak bisa sholat musibah. Anak sampean nggak bisa baca Quran musibah. Dikira bukan musibah? Bagaimana ceritanya Pak? Orang tuanya mati baca Yasin aja nggak bisa, apa nggak musibah? Akan ada ustadz kok enak banget ngomong, ustadznya lagi pergi, prek semua, musibah. Katanya pengen anak soleh dan soleha, giliran anak sendiri nggak baca Quran aja nggak bisa. Enjoy sekali sampean, ya kan? Santai banget hidup ini kayak nggak ada beban. Tidak cukup anak itu dikasih makan doang, pendidikan umum doang. Ilmu agama juga penting. Dikasih pendidikan ilmu agama, syukur dipesantrenin. Kalau enggak di ngajiin di masjid-masjid, musola-musola yang ngajarin ngaji. Kalau sudah seperti itu,
tapi takdirnya anaknya semrawut belakang, ya kan? Apa sih kalau bahasa sananya Pak Salamin? Pak? Ya wis pokoknya blangsak lah. Ya ampun, susah banget memang bahasa Indonesia, sangat banget. Itu takdir. Yang penting saya berusaha. Hitung-hitungan di akhirat sama nggak kena penalti. Ini anak siapa? Anak saya Pak. Ya misalnya, kok semrawut kayak gini? Panggil bapaknya. Nah kan repot ini urusannya kan. Waduh, panggil bapaknya. Emang bener nih sampean? Iya. Gimana kok anak ini kok bisa kayak gini semrawut, sholat aja kagak bisa? Tanya, emang dulu nggak disekolahin kamu nak? Tidak Pak. Nah kalau jawabannya tidak, ini celaka nih orang tuanya nih. Kalau jawabannya iya, disekolahin, tapi kenapa nggak bisa? Karena saya ini tidak patuh sama orang tua. Berarti kesalahan sama anak, sama nggak kena penalti. Kembali ke masalah musibah. Anak tidak bisa baca Quran, musibah Pak, musibah. Jenengan nggak bisa baca Quran, musibah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya jelas pertanyaan di alam kuburnya aja nanti aja berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran. Kan mungkin Pak Ustadz Amin sering nalkin ya, siapa sih yang sering nalkin? Yang apa nalkin ahli kuburan? Ya itu nalkin aja kan, pertanyaannya pertanyaan bahasa Arab semua, pertanyaan Quran itu. Man rabbuka? Kan? Nah, saya orang Tegal Pak, ngapak-ngapak nggak bisa bahasa man rabbuka, nanti otomatis bisa sendiri, nggak usah kursus itu. Ya, pertanyaan seperti itu, ya man rabbuka, man nabiyuka, ya kan, man ihwanuka, segala tetek benget. Apa pertanyaan di alam kubur? Jawabannya di mana Pak? Di sholat. Kalau jenengan sholatnya beres rajin, kejawab semua. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sama sebenarnya Allahu Akbar. Kelar itu. Mana ada disolatkan Allahu Akbar? Man nabiyuka? Sama saja sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kita udah. Ya kan? Misalnya man kiblatuka? Sampean usolli fardul maghribi salah rakatin mustaqbilal kiblati, Ka'bah sudah jelas. Kan? Man ihwanuka? Siapa saudara-saudaramu? Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ada dalam sholat komplit kok. Lah kalau orang nggak sholat nggak bisa jawab, nggak bisa. Hatta amil habis ngubur orang, wahai Fulan bin Fulan, apabila nanti kedatangan malaikat mungkar dan nangkir, jangan takut dan jangan gemeter. Enak sekali ngomongnya, jangan takut dan jangan gemeter, karena sama-sama makhluk Allah. Enak banget sampai ngomong kayak gitu masih hidup, ya kan? Jawab yang tegas dan lantang kalau bisa, ya kan? Bocorin nama Amil itu apabila nanti datang, ya Allah, enak sekali ngomong kayak gitu. Bocoran mah bocoran ya Pak. Itu pertanyaan. Ada kiai pernah ditanya, oke, ngapain sih nalkin orang? Wong orang sudah mati kok ditalkin? Itu namanya pekerjaan goblok dan sia-sia. Ini kiai digituin. Ya namanya kiai jawabannya juga enak baik ya. Kata anak muda ini pekerjaan goblok dan sia-sia. Nalkin orang sudah mati kan apa sih? Nggak ada hubungannya tuh Pak Kiai. Oh begitu. Jadi orang kalau udah mati ditalkin nggak ada hubungannya. Pekerjaan goblok dan sia-sia. Mantap. Akan lebih goblok lagi malaikat mungkar dan nangkir. Sudah mati ditanyain apa gunanya? Kan kayak gitu. Nggak ada artinya udah mati. Apa kurang kerjaan apa malaikat? Orang udah mati kok ditanyain. Berarti kan orang hidup lagi nih, bangun. Ya. Dikira itu nggak ada kerjaannya. Malaikat juga ada kerjaannya Pak. Kalau nggak ada kerjaan, ngapain Allah menciptakan malaikat? Yang para ragi gini,
Malaikat Israel itu kan satu, manusia itu kan jutaan, gimana nyabutnya? Makanya ngaji. Malaikat Israel itu pencabut nyawa satu, namanya Israel. Itu panglimanya malaikat Israel. Israel anak buah miliaran. Jadi panglimanya namanya malaikat Israel. Malaikat Israel punya anak buah miliaran, bukan jutaan lagi. Di pundak-pundak jenengan aja, pundak saya ini ada 4 malaikat. Dikira 1 Raqib Atid, 2 ini jelas, ya kan? Malaikat Korin atau orang nyebutnya jin Korin nongkrong ini di kita nih ya. Satunya lagi malaikat anak buahnya malaikat Israel. Nongkrongnya di mana Pak Riono? Pas punggung ini. Makanya kematian itu lebih dekat dengan urat leher. Yang nongkrongnya di sini, ya nongkrongnya di sini dekat banget kan. Ibarat ngomong matikan, tinggal cet aja itu lehernya itu, lebih dekat dengan urat leher. 4 malaikat ngiringin tiras terus. Saben hari kita itu diringin malaikat, Pak. Mau kemana? Mau ngumpet kemana? Kembali ke masalah musibah. Udah kematian tadi ya. Jadi musibah, kalau sampean meremehkan sholat, pasti musibah. Mohon maaf. Meremehkan sholat musibah. Meremehkan sholat subuh, musibah rezekinya seret. Nah, ingat-ingat Pak, ingat-ingat. Meremehkan sholat subuh jenengan, sholat subuh tidak main deh. Gampang Bariono mas, sholat subuh mah jam 5 beres, tengah 6 kelar. Remeh ini namanya orang meremehkan ini. Sholat subuh sekarang jam 4 lebih 10 menit Pak ya, sini 10 menit ya, 10 atau 5 menit. Nah, saya bangun jam 5, bubar udah, bubar. Sholat subuh nggak beres. Jangan meremehkan sholat subuh. Sholat subuh jam berapa? Kalau sampean bisa bangun tepat waktu bagus, cuma lebih baik diincer. Kalau orang mendengar Allahu Akbar, hayya 'alas sholat, bangun, ambil air wudhu. Saben hari kayak gitu. Bukan orang alim. Waduh, gitu bukan orang alim. Belum alim. Dengar adzan, ambil air wudhu, ke masjid, belum alim. Yang alim gimana Pak Riono? Yang alim subuh jam 4, jam 3 saya udah bangun. Itu orang alim. Ngincer waktu, ora perlu diteriak-teriakin Allahu Akbar, udah ngerti sendiri. Tuh, ya. Makanya kalau sampan adzan ke masjid semua itu mah biasa itu. Itu namanya orang budek. Sholat itu teriakin melulu dari kecil nggak denger apa. Yang bagus ya belum waktunya. Maghrib jam 6, tengah 6 saya udah ke masjid. Nih wong alim gue. Kalau orang kayak itu dapat qobliyah subuh, dapat tahiyatul masjid. Ya Allah, kan mantep bener itu kan. Seperti itu. Ngeremehin sholat subuh, seret rezekine. Rezeki apa Pak Riono? Wis, nggak usah ngomong duit lah. Pengen sugi kok sholat subuhnya kelelat-kelelet, ya kan? Melarat terus so sampean, bener. Wis nggak usah bicara kesehatan kan rezeki ya, kesehatan rezeki, anak soleh rezeki, apa teman yang baik rezeki. Duit, namanya rezeki orang Indonesia itu kalau rezeki itu duit, banda. Otaknya miringnya ke sana soalnya, ya rezeki mesti duit, dapat duit puluhan juta, alhamdulillahnya bisa munjuk pun, alhamdulillah ya Allah. Lebaran nggak ada duit, namanya lebaran sial. Ini lebaran sial nih tahun ini saya nggak bisa pulang kampung. Tapi begitu mau lebaran kurang seminggu dapat duit, ya Allah berkah banget ya puasa hari ini, berkah. Gara-gara bisa pulang kampung duitnya
Nah, dapat. Kan otaknya kan otak miring ke sana kita kan. Lah kepengen duitnya banyak. Ya gampang rezekinya. Salat subuh dulu diberesin. Sampean kepengen imannya kuat tetap beresin salat duhur. Ya. Ya, wajahnya wajah berwibawa. Kepengen tidak jadi orang munafik, beresin salat asar. Ya sama salat isya, beresin. Ya biar gak munafik. Munafik sih gimana? Ya munafiknya pura-pura menggunting dalam lipatan. Munafik lah, munafik diterangin panjang lebar kali lebar, kemana-mana dah belum munafik dah. Ya jangan remehin sholat. Apalagi jenengan remehin sholat Jumat, musibah. Wes orang Indonesia kena musibah banyak karena banyak ngeremehin sholat Jumat. Oh, Pak Yono kok tahu? Ya tahu banget saya tahu di depan mata saya sering khotbah ke Jakarta, Pak. 80% khotbah saya banyak kan Jakarta, di departemen kelautan, Bapeten, departemen dalam negeri, terus Atrium Senen, ya banyak lah pokoknya dari Jakarta. Memang saya lahir khotbahnya dari sana. Ya kan, itu kan kadang-kadang masjidnya di lantai paling atas tuh masjid Jakarta itu, yang di Bimantara sama yang di Hanurata itu lantai paling atas pol, lantai 12, 17 itu yang di Maibang Senayan paling atas. Lah kan saya begitu mau masuk waktu Jumat kan ngeliat kota Jakarta kan, jam 12 kurang seperempat, kita lihat kota Jakarta macet, Pak, macet. Jalan Gatot Subroto macet, Jalan Sudirman macet, MH Tamrin macet. Ya, berarti orang Jakarta itu kan apa? Yang nyupir, yang nyetir itu kan laki-laki rata-rata, perempuan semua. Berarti kan ini nggak pada sholat Jumat, nggak niat dari rumahnya. Kalau orang Jakarta itu niat, Jakarta saya bilang lah, Jakarta itu niat orangnya sholat Jumat, harusnya kalau hari Jumat sepi kayak Lebaran Idul Fitri, itu baru sukses. Sepi lah kayak Lebaran Idul Fitri. Sampai pernah Idul Fitri di Jakarta pernah? Kalau saya sering sepi tuh, itu baru sukses. Tuh sukses. Tapi kalau lagi Jumatan pada macet, tol pada macet, berarti memang dasar nggak pada sholat Jumat kamu ya. Pada nyupir semua kok, ya kan? Emang itu perempuan semua? Enggak, laki-laki. Musibah ini, Pak. Jumatan diremehin, musibah. Pemerintah tanggung jawab, jangan dikira nggak tanggung jawab. Besok nanti ditanya kenapa itu di Indonesia banyak musibah, penduduknya meremehkan sholat Jumat. Sholat Jumat sholat luar biasa, kok suratnya jelas kok. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selesai. Apabila disuruhkan sholat Jumat, maka tinggalkanlah pekerjaanmu, jual beli di situ. Segera ditinggal. Ya, setelah itu baru bertebaran lagi ke muka bumi cari nafkah. Suruh ditinggal. Ini nggak ditinggal, nyupir aja santai di tol kayak ya Allah, Jakarta ngamat. Ya musibah lah. Musibah luar biasa. Jangan enjoy saja. Itu harus diatur. Kalau seperti itu tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab orang perorangan juga, pemerintah juga tanggung jawab. Arab bisa. Allahu Akbar, tinggal semua. Orang Indonesia bingung, dagangan kok ditinggalin ya? Ditinggalin, Pak. Yang pernah ke Arab, yang pernah umroh, ditinggalin Jakarta. Apa dagangan di depan masjid apa Nabawi, di depan Masjidil Haram, apalagi toko pada buka ditinggalin. Nggak ada yang nyolong. Coba Indonesia, Allahu Akbar, tinggal toko mablag, ludes.
Bagaimana nggak ada musibah? Toko ngablak di ludes, itu dikunci, digembok, itu aja dicongkel kok. Sama saya nggak ngomong bohong Pak. Sama yang pernah umroh deh, yang pernah umroh. Diperhatikan. Pas begitu Allahu Akbar, saya lagi beli tuh, langsung haram haji, haram. Dibentak kok saya Pak. Haram, nggak boleh sholat. Dan majikan itu pun langsung cukup pergi, nggak merugikan kita. Dia itu nggak takut dicolong Pak Riono. Coba sama di Arab nyolong, hilang nih tangan ini, putus. Dan macam-macam di sana. Di Indonesia hukumnya nggak tegas sih, mencela-mencele ya nggak, kayak karet. Pasalnya pasar karet, hukumnya juga kayak karet, mulur sana, mulur sini. Ya, musibah. Memang Arab banyak musibah? Jarang. Negaranya tandus, tapi makanan banyak banget. Kita negaranya subur makmur, ake wong kaliren kelaparan. Musibah banyak karena meremehkan sholat, terutama sholat Jumat Pak. Ya, sholat Jumat diremehkan kayak gitu, ya Allah. Mau jadi apa? Ninggalin Jumatan kok enteng banget sih? Menurut mazhab Imam Syafi'i, 3 kali sampai meninggalkan sholat Jumat secara sengaja kafir. Sengaja ya, sengaja. Bing telu kafir. Mau ngomong apa? Walaupun nanti balik Islam lagi, alah susah balik Islamnya. Yang namanya orang Islam itu saben hari syahadat. Syahadatnya di mana Pak Riono? Ya waktu sampean sholat. Sama sholat kan syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah, tahiyat kan 2 kali syahadat. Ya saben hari. Jumatan ditinggal, negara pengen berkah. Gimana? Mimpin rapat sampai ninggalin Jumatan, alamat itu nggak beres. Makanya hati-hati, sholat Jumat jangan ditinggal. Gila tuh orang meninggalkan sholat Jumat, bahaya besar. Bahayanya bukan cuma bahaya diri sendiri, alam ikut sewot, alam ikut jengkel, bumi itu ikut jengkel. Kurang ajar kamu ya. Pagi kamu udah ngencingin saya, udah berakin saya, sholat kok kagak mau, buminya jengkel Pak. Bumi kalau udah jengkel, ibaratnya ngulet aja, ngulet nggak usah bangun. Kalau ngulet itu ngoget doang, udah gempa bumi mana-mana. Bagaimana kalau bangun? Kan kayak gitu. Mohon maaf ya, kita kembali tarik ke diri pribadi, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, sebejat-bejatnya kita Pak. Saya juga saya bukan orang ya alim, bukan orang apalah katakan orang alim lah katakan. Saya juga bukan orang pinter lah, tapi saya kalau untuk ukuran sholat saya nggak mau ninggalin, karena itu dasar daripada keimanan saya. Saya sebejat-bejatnya orang kalau sholat nggak ditinggal itu mending Pak. Kalau sholat udah ditinggal, mau ngandelin amalan apa kita mau masuk surganya? Kan mau ngandelin apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama berarti tiang iman. Kalau sholat ditinggal ya roboh. Ini tiang ini dicabut ya, ambruk semua di masjid. Ini tiang ini kan tiang ya, cabut udah, brok, sudah brok semua. Ya, tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, paman aqomah faqad aqomaddin. Barang siapa yang mengerjakan, maka dia itu sama dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan, tidak mengerjakan, roboh agamanya, ambruk, selesai. Agama pribadi dia, ya agama umumnya. Makanya sholat berjamaah, terutama sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu berjamaah, gedean. Diliburkan, ya diliburkan. Indonesia itu harusnya Jumat libur. Ya ikut-ikutan negara Timur Tengah. Ya, jangan, karena mungkin ini penjajahnya dulu Belanda sih Pak ya.
Akhirnya juga liburnya hari Ahad. Sebenarnya sih nggak ada hari Minggu. Hari Minggu itu muncul tahun 60. Istilah hari Minggu, Pak. Sebelumnya itu hari Ahad. Ahad itu sama dengan Wahid. Ahad, Wahid, ya. Isnen, Senin, ya kan? Wahidun, Isnen, Salas. Salas itu Selasa. Arba'a, Rebo. Khomis, Kemis. Mandek di situ. Kok enggak? Kalau habis hari Kemis apa? Kok hari Jumat? Karena di situ libur, ya kan? Mulailah di hari ketujuhnya Sab'ah, Sabtu. Oh, Minggu. Nah ini Minggu itu produknya Belanda, kristenisasi, nyetak tanggalan. Zaman tahun 50 ke sini itu nggak ada orang percetakan kayak gini. Dicetak tanggalan, tulisannya Ahad dihapus jadi Minggu. Hanya sampai sekarang, Pak. Ya, harusnya itu kalau negara ngerti itu cetak ulang lagi aja, hapus dari Minggu, cetak Ahad gitu. Nah, artinya demikian. Jadi musibah tidak mutlak pemerintah. Pemerintah salah, iya, nebangin hutan. Menurut saya salah. Hutan ditebangin ke sana perut buat. Ya masyarakatnya salah juga. Lu juga yang memilih pemimpin salah. Milih DPR kan memimpin. Yang ngesahkan tentang pembabadan hutan itu siapa? Ya DPR dan pemerintah. Ya sing milih siapa? Ya jenengan kan sampean. Dipilih. Ya sudah, mau apa lagi? Nggak bisa. Ya. Jadi seperti itu. Ini tentang masalah musibah, Pak ya. Ibda binafsik, koreksi diri sendiri. Ya, sebelum mengoreksi orang lain. Ya, ini semua juga dari kita. Jenengan salah milih pemimpin, dosa, Pak. Jenengan dosa. Orang dolim dipilih jadi pemimpin, jenengan dosa. Dosa itu cukup berdosa. Karena orang dolim mimpin negara kita, mimpin masyarakat, bisa ngawur sengawur-ngawurnya. Orang dolim bodoh lagi. Waduh, komplit itu musibahnya itu. Komplit. Wis dolim goblok. Komplit. Ya ampun dah kayak gitu. Ya, jadi tentang masalah musibah seperti itu. Di Quran seperti itu, akan dikurangi kematian, ya, akan dikurangi makanan, akan dikurangi jiwa, ya. Dikasih kesusahan, sedikit kesusahan, ya, sedikit kesedihan. Sedikit kata Allah, enggak banyak itu. Ya, dunia kan hanya lintasan. Mampirlah kampung kayak gitu. Kampung sebenarnya akhirat, maka disebut sedikit. Ya, sedikit itu berarti sedikit. Itu saja ya tentang masalah musibah. Jadi biar kita pada sadar, ya, jadi musibah itu pasti Allah kasih kepada orang, kepada masyarakat. Cuma ada pertanyaan nih, anekdot. Nabi Musa ditanya, bertanya bukan ditanya, kepada Allah, ya Rob, kenapa musibah kok misalnya musibah nih di suatu tempat, kenapa musibah kok ditimpakan kepada semua orang, padahal di situ ada ustadz, ada ajengan, ada kiai, ya kan, ada orang yang rajin tahajud, rajin sholat, hafid Quran, bocah bayi maning baru lahir, kan nggak berdosa orang-orang itu, ya Allah, orang-orang alim, kenapa kok kena musibah semua? Berarti nggak adil dong. Nah, Nabi Musa tanya ini sebelum saya tutup, ya kan, berarti kan nggak adil apa ya? Ya kan, harusnya yang kena musibah kan orang-orang brengsek, orang-orang yang durhaka, ya kan, orang-orang yang tidak sholat. Kenapa yang alim kena, ajengan kena, kiai kena, habaib kena, barangkali ahli Quran kena, ahli tahajud kena, ahli puasa Senin Kamis kena, bayi baru lahir suci kena. Nggak adil, ya Allah. Gimana ceritanya nih? Sekarang gini aja, Musa, kamu naik pohon,
naik pohon itu ya, naik pohon, tapi kamu buka dulu bajunya baru naik pohon sono. Setelah naik ya sampai tengah-tengah saja, nggak usah ke atas, habis itu turun, buka baju. Nabi Musa naik tuh, naik pohon. Pas pohon itu ada apanya? Semut merahnya kerangkang. Kalau sekarang bilang tuh, ngerti kerangkang pak? Ngerti ora? Nah, bahasa Tegal kayak soalnya kayak ya pak ya, apalagi sama orang kerangkang, semut merah. Itu begitu nyundul kepalanya sama sarangnya, wah kerangkang masuk semua ini. Wah, kebuku kamu cebrot dilesi kamu dibersih, blus. Wah, ya Allah kasih. Musa, Allah menanya, kenapa kerangkang kamu matikan semua yang di badan kamu itu? Kenapa? Yang gigit kan separuh kan cuma merambat doang. Kenapa kamu matikan semua? Bodoh amat lah. Itu mau urusan nanti, yang penting bersih dulu. Kan kayak gitu ya jawabannya, kan kurang ajar sih. Ya itu bahasanya, lu juga kan begitu kan? Orang kerangkang yang merawat di kepala itu keplak, yang banget di tangan dijiles, mati semua lah. Usur semua, kan hancurkan lah ya enggak. Yang penting bersih ini. Sama dengan musibah pak. Kueta nanti hitungannya nanti di akhirat. Lu orang baik, lu kiai, lu ustad, lu ahli tahajud, ahli Quran, lu brengsek, lu bajingan, itu nanti urusannya akhirat, hitung-hitungannya. Sama Pak Mujibah ya. Jadi musibah sama, orang alim juga kena banjir, sikat juga digulung ya. Jangan kan orang alim, masjid aja digulung kok, masjid ya, ada yang masjid pada rusak kan digulung. Itu Pak namanya musibah ya. Ini saja, saya nggak bisa berpanjang kalam ya. Ini sudah jam 9 ya, memang networknya harus jam 9 gitu. Ceramah ora usah panjang-panjang, ora usah sesuai, sing penting nendang, ya nendang dan menyinggung. Ceramah kan nyinggung berarti masuk pada hati. Kalau ceramah sama ngantuk habis itu bangun apa tadi ceramah nggak tahu, berarti udah masuk itu, nggak masuk ke ceramah kayak gitu. Tapi begitu sampean pulang, Bu Paryo kurang aja tuh, itu masuk itu berarti ceramahnya itu nyesek nang hati, aduh aku tersinggung banget ini. Bagus itu, bagus ceramah kayak gitu. Kalau ceramah sama tidur, bangun begitu ditanya apa tadi ceramah nggak tahu saya, nggak bubar itu. Eman kayak jajan eman dipangan ya itu. Artinya itu demikian ya Pak ya. Ya jadi kalau nyinggung, pas kesinggung dulu saya ceramah di kantor sana di dinas, ada atasan kesinggung, manggil saya, mantap saya bilang. Ya, berarti bagus nih komandan, bagus, enak aja kamu ngomong sembarangan. Loh, memang harus begitu menyampaikan agama. Sampaikan walaupun depan penguasa, depan komandan sendiri. Pahit, ngomong aja pahit. Jangan begitu depan bupati, camat atau mungkin komandan, pura-pura yang baik-baik aja berkesing. Alah, kampret tuh kayak gitu mah. Ya enggak. Model apa dakwah kayak gitu? Hati-hati tuh ada pemimpinan, hati-hati. Hati-hati. Berarti ini kan ceramahnya kan ada pamrih. Enggak ada, kalau saya mah enggak ada kayak gitu. Mau ditegur kayak mau apa, bodoh amat, sampaikan. Itu yang berat itu kayak itu, sampaikan kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu dolim, berat Pak. Seperti itu. Ini saja ya apa yang saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Wis bengi soalnya. Ini saja, nanti tanya sama Pak Yasin lah, SMS lah ya. Sama Pak Ali lah, Pak Ali biar SMS sama saya itu. Pak Ali biar SMS sama saya gitu. Ya, itu saja yang saya sampaikan ya. Sekali lagi, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan mutlak dari saya pribadi ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sekelas-kelasnya. Terima kasih ya. Mari kita doa bersama-sama, mudah-mudahan taklim malam ini insyaallah berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, berkah hidupnya, panjang umurnya, gampang rezekinya, diistiqomahkan dalam ibadah,
dan mudah-mudahan kita wafatnya meninggalnya husnul khotimah ala hatiniyah wa ala kunatin solehah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina wa lijal muslimin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah bi syafaatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal ham ya malabdi yafir wa yarham. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa habbina wa syahidina wa dzakarin wa unsana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.